A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Fatihah bagian kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai dari hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasannya, alhamdu secara bahasa berarti madah, pujian atas perbuatan baik keluar dari pelakunya tanpa paksaan. Sama halnya pujian tersebut disampaikan kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang lain. Pengertian madah, pujian ini pengertian luas. Karenanya sering dikatakan pujian terhadap harta benda, pujian terhadap kecantikan, terhadap prestasi olahraga dan lain sebagainya. Kata asana menurut pengertian bahasa yang juga dipakai untuk memuji atau mencela. Karenanya sering digunakan asna alaihi syarran, ia mencela perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, atau asma alaihi khairan, ia memuji perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Pengertian kata syukur menurut bahasa ialah mengakui kebaikan atas kenikmatan yang dilakukan oleh orang yang disyukuri. Ungkapan tersebut bisa keluar dengan hati ataupun lisan, dengan tangan atau anggota badan lainnya. Hal ini seperti ungkapan seorang penyair, yang artinya nikmat yang kucurahkan pada kalian ada 3 macam, yaitu melalui tanganku, lisanku, dan hati kecil yang tidak nampak. Penyair bermaksud bahwa tanganku, lidahku, dan hatiku adalah untuk kalian. Yang ada dalam hatiku tidak lain rasa cinta yang selalu menasihati kalian, dan di dalam lisanku tidak lain hanyalah ungkapan pujian dan rasa syukur terhadap kalian. Tanganku dan anggota tubuhku yang lain juga selalu ingin membalas budi kalian, di samping berkhidmat ke hadapan kalian. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa alhamdu itu berarti inti ungkapan rasa syukur seorang hamba yang tidak bersyukur pada Allah, berarti ia tidak pernah memujinya. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa alhamdu itu merupakan inti pada syukur, karena mengungkapkan rasa nikmat dengan lisan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berarti menyebut-nyebut pelaku kebajikan di antara orang banyak, dan agar hal tersebut dapat dijadikan teladan bagi yang lain. Adapun yang pengungkapan rasa syukur dengan hati tentunya tidak akan tampak, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Itu juga pengungkapan rasa syukur yang dilakukan dengan anggota badan tentu saja tidak jelas di mata orang banyak. Allah adalah zat yang disembah secara benar dan tidak bisa digunakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi artinya Tuhan yang memelihara, dalam arti kata mengatur dan diatur
dan mengatur kehidupan yang ada dalam kekuasaannya. Pemeliharaan Allah terhadap manusia itu ada dua macam. Pemeliharaan terhadap eksistensi manusia, yakni ditumbuhkan sejak kecil hingga dewasa dan adanya peningkatan kekuatan jiwa serta akalnya. Yang kedua, pemeliharaan terhadap agama dan akhlaknya, yakni melalui wahyu yang diturunkan kepada salah seorang agar menyampaikan risalah yang akan menyempurnakan akal dan membersihkan jiwa mereka. Dalam hal ini, selain Allah tidak dibolehkan sama sekali melakukan pensyariatan mengenai masalah ibadah bagi umat manusia, dan tidak boleh melakukan penghalalan atau pengharaman terhadap sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kata robot ini juga dipakai untuk manusia, karenanya dapat dikatakan Rabbud-dar, pemeliharaan atau pemilik rumah, atau Rabbul An'am, pemilik ternak. Hal ini seperti mengungkapkan Allah ketika menceritakan perihal Yusuf alaihissalam terhadap tuannya Aziz, penguasa Mesir. Allah berfirman, Innahu Rabbi ahsana maswa, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Itu surat Yusuf ya, ayat 23. Abdul Muthalib berkata kepada Raja Abraham, panglima tentara kerajaan Najasyi ketika terjadi Amul Fil, ya, unta-unta itu sayalah pemiliknya, sedangkan Ka'bah mempunyai Rob, pemilik sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya. Al-alamin, ya. Bentuk tunggal adalah alam dengan fathahkan huruf lamnya, artinya ialah segala yang ada di dalam alam wujud itu. Menurut kebiasaan orang Arab, kata alam itu mereka tujukan kepada pengertian satu golongan yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai ciri khusus mirip dengan manusia yang berakal. Jika bukan sebagai manusia, karenanya dapat dikatakan alamul insan, dunia manusia, alamul hayawan, dunia hewan, alamul nabat, dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak bisa dikatakan alamul jar, dunia bantuan, atau alamul arts, dunia bumi, sebab semua alam yang dimaksud di sini bisa menerima pengertian tarbiyah, pemeliharaan. Jika dilihat dari segi lafaz Rabb yang mengawalinya, hal tersebut tampak jelas eksistensi seluruh alam yang dikehendaki tadi, yakni adanya kehidupan membutuhkan kalori dan berkembang biak. Ringkasnya, setiap pujian yang baik itu hanyalah bagi Allah, sebab dialah sumber terciptanya semua makhluk. Dialah pengatur dan penata alam semesta sejak pertama ada hingga masa akhir, dan Allah pula yang memelihara ilham kepada manusia mengenai hal-hal yang baik dan muslahat untuk kepentingan mereka. Karenanya segala puji dan syukur harus dipanjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Ar-Rahmanir Rahim. Pada pembahasan terdahulu telah kami katakan bahwa Ar-Rahman ialah memberikan nikmat yang berbuat baik terhadap hamba-hambanya tanpa perhitungan dan masa berakhir. Kata Ar-Rahman itu harus digunakan untuk Allah dan belum pernah terdengar sekalipun oleh bangsa Arab sendiri pemakaiannya digunakan untuk selain Allah, kecuali hanya syair-syair orang yang terbujuk rayuan Musailamatul Khazab. Di antaranya syair orang di antara mereka memuji Musailamah, ya, keagunganmu
ya melebihi luhurnya nenek moyang. Wahai anak-anak orang mulia, engkau adalah penolong makhluk dan engkau tetap bersifat Rahman. Kata Ar-Rahman berarti sifat yang tetap pada Allah. Dari sifat inilah lahir kebajikan dan kisah kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuturkan dua sifat ini untuk memberi penjelasan kepada hamba-hambanya bahwa ketuhanan Allah itu adalah kebutuhan rahmat dan kebajikan. Pernyataan ini sebagai motivator hamba-hambanya agar bersemangat melakukan amal-amal yang mendapat ridhonya dengan hati tenang dan penuh kepercayaan diri. Jadi ketuhanan Allah di sini tidak dimaksud sebagai ketuhanan diktator atau tangan besi. Mengenai hukum yang telah disyariatkan Allah terhadap hamba-hambanya yang berada di dunia dan siksaan yang menyedihkan di akhirat nanti hanya diperuntukkan bagi siapapun yang melanggar batas-batasan Allah dan berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Hal tersebut memang tampak secara lahiriah bahwa Allah diktator, tetapi yang benar adalah rahmat dari Allah. Sebab hal tersebut merupakan pendidikan bagi umat manusia, di samping sebagai pencegah agar manusia tidak melakukan penyelewengan dari kebenaran yang disyariatkan Allah. Sebab pengembangan ketentuan Allah berarti menghadapi kecelakaan dan kesengsaraan yang akan menimpa mereka. Seorang ayah yang belas kasihan terhadap anaknya tentu akan mendidik dengan cara memberi dorongan agar mau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian sang ayah akan selalu berbuat baik kepada anaknya jika sang anak pun mengikuti nasihat-nasihat ayahnya. Jika sang anak melanggar batas-batas kebenaran, maka sang ayah akan menggunakan cara lain, yaitu menjatuhkan hukuman yang setimpal. Jika memang sudah tidak ada jalan lain sehingga anak akan merasa jerah. Seorang penyair, Abu Taman, mengatakan yang artinya berlaku kerasnya demi untuk mendidik mereka. Barang siapa yang menghendaki kedisiplinan terkadang harus berlaku keras terhadap yang dikasihani. Sebagai ahli qira, membaca dengan bacaan maliki, ma dibaca panjang dan sebagian lain membaca dengan ma pendek. Perbedaannya adalah ma yang dibaca panjang berarti zul milki, yang mempunyai milik. Bila dibaca pendek berarti zul mulki, yang mempunyai kerajaan. Pendapat pertama membaca ma panjang didukung oleh ayat yang berbunyi yauma la tamliku nafsul li nafsin sai'a wal amru yauma idzin lillah, yaitu ini surat Al-Fitar ya ayat 19, yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Sedang pendapat kedua membaca ma pendek diperkuat dengan ayat yang berbunyi limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan kedua qiraat tadi sekalipun sama-sama diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasul, tetapi qiraat kedua lebih mengandung makna keagungan, ketakjuban dan penuh dengan ketakutan terhadap Allah yang tidak kita jumpai pada qiraat pertama. Artinya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur umat berakal dengan perintah, larangan dan pembatasan. Karenanya dikatakan di dalam surat An-Nas, Malikin Nas, rajanya manusia, bukan Malikin Asya atau raja sesuatu. Kata adin secara bahasa berarti perhitungan.
pahala dan pembalasan. Itulah makna yang sesuai dengan hubungan ini. Dikatakan maliki yaumiddin, bukan malikid din, agar diketahui bahwa din itu mempunyai hari tertentu, yakni ketika manusia menerima balasan atau pahala atas perbuatannya. Memang kita sering menjumpai orang-orang yang tertimpa pembalasan akibat dari perbuatannya di dunia. Jika kita lihat dari segi individu-individu, mereka tertimpa kemelaratan dan kesengsaraan itu sebagai akibat dari perbuatan menyepelekan hal-hal yang benar dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sekalipun hal itu terjadi hanya pada sebagian orang, tidak secara keseluruhan. Sebab kita sering menjumpai banyak kalangan yang hidup penuh dengan dosa dan memuaskan nafsu birahinya, tetapi mereka masih sempat menghabiskan umurnya dengan berbagai kelezatan tanpa mengalami kesusahan sedikit pun. Tetapi ingat, mereka tidak bisa lepas dari berbagai keresahan akibat perbuatannya. Terkadang mereka akan tertimpa kebangkrutan dalam usahanya, menderita penyakit dan tidak kunjung sembuh, lemah akal dan lainnya. Tetapi semua itu bukanlah merupakan balasan yang setimpal bagi perbuatannya, karena terlalu besarnya dosa yang mereka lakukan dan terlalu gemarnya mereka terhadap hal-hal yang mungkar. Sebaliknya, kita sering menjumpai orang baik yang tertimpa musibah, hak-haknya digilas sehingga tidak memperoleh hasil upayanya. Secara wajar, sekalipun demikian, mereka tetap menerima bagian pahala yang dilakukan, yakni ketenangan, kesehatan badan, keselamatan, kebersihan harta benda, keluhuran akhlak, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu bukan merupakan pahala yang setimpal bagi mereka. Jika tiba hari pembalasan, maka setiap orang akan menerima balasannya secara sempurna, tidak kurang sedikit pun. Jika perbuatannya baik, maka balasannya pun baik, dan jika ternyata perbuatannya tidak baik, maka balasanmu tidak baik. Pembalasan tersebut sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan, sebagaimana isyarat buku ini. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Al-Kahfi, ya, surat 18 ayat 49. Firman berikut, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, wa mayyamal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah, ya, surat ke-99 ayat 7 dan 8. Pembalasan Allah terhadap umat dan individu di dunia. Jika dilihat secara kelompok, umat yang melakukan perbuatan dosa, maka balasan Allah di dunia ini akan tampak secara sepenuhnya. Setiap umat atau bangsa yang menyimpang dari jalan kebenaran dan tidak memelihara sunatullah yang berlaku terhadap makhluk, pasti akan ditimpa balasannya. Terkadang berbentuk kefakiran setelah kekayaan, kehinaan setelah tercapainya kemuliaan, dan diremehkan setelah sanjungan dan ditakuti. Ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin disebut setelah ayat yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim, seolah-olah menunjukkan adanya semacam ancaman setelah anjuran. Di samping itu juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya dengan kedua metode tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekalipun bersifat
membalas terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam ayat berikut. Nabi an ngibadi ani anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 49-50. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah adalah perasaan merendahkan diri yang lahir dari hati nurani sebagai akibat perasaan mengagungkan yang disembah, di samping dengan keyakinan bahwa yang disembah itu mempunyai kekuasaan yang pada hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia, sebab kekuasaan Allah tidak bisa dijangkau oleh akal dan tidak bisa dianalisa oleh alam pikiran. Siapapun yang merendahkan dirinya di hadapan sang raja tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah hamba raja tersebut, lantaran perbuatan merendahkan diri itu sudah diketahui mempunyai latar belakang tertentu, yakni karena takut kelaliman raja dan bahkan mengharapkan sesuatu dari raja. Makna ibadah menurut syariat Islam. Cara ibadah ada dasarnya bermacam-macam menurut perbedaan agama dan waktu. Tetapi semua disyaratkan untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan yang maha agung dan kepada kerajaannya yang maha tinggi. Juga untuk meluruskan akhlak bengkok yang membersihkan jiwa umat manusia. Jika tujuan-tujuan tersebut tidak membekas, berarti bukan ibadah yang dimaksudkan syariat. Misalnya melakukan sholat. Allah memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat secara lengkap dan sempurna, sebagai bukti bahwa sholat itu telah dilakukan secara lengkap dan sempurna ialah terhindar perbuatan mungkar lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat An-Ankabut ayat 45. Jika ternyata tidak terdapat bekas-bekas tersebut di dalam jiwa, maka salatnya ibadah, gerakan dan isyarat kosong dari ruh ibadah dan rahasia-rahasianya. Dengan demikian nilai ibadah yang sesungguhnya akan menjadi hilang sama sekali. Allah telah mengancam orang yang berbuat demikian. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Sekalipun mereka dijuluki sebagai ahli sholat lantaran mengerjakan sholat tersebut, tetapi mereka tetap kehilangan hakikat sholat sebenarnya. Mereka dinyatakan Allah sebagai orang yang lalai dan lupa terhadap sholatnya. Hakikat sholat yang sebenarnya ialah menghadapkan hati kepada Allah secara khusyuk dan merendahkan diri terhadap keagungan Allah. Dalam hal ini telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang sholatnya tidak menjadi pencegah baginya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari rahmat Allah, dan sholatnya akan digulung sebagai digulungnya pakaian yang sudah rusak, kemudian dipikulkan ke muka pelakunya. Demikian pembahasan bagian yang kedua, pembacaan kitab
tafsir Al-Maragi dari surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.